Halo, selamat datang dalam online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia kolaborasi tanpa batas. Kalau Gramet ini saat ini sedang bersama saya Audrey Chandra, itu artinya Gramet sedang berada dalam ruang inspirasi. Jadi apa sih itu ruang inspirasi? Jadi ruang inspirasi adalah ruang yang penuh ide, motivasi dan juga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight langsung dari para penulis. Kalau biasanya teman-teman mungkin baca gitu ya, beli buku, baca nggak tahu penulisnya siapa. Nah, dalam ruang inspirasi kali ini teman-teman atau Gramet bisa langsung mendengarkan kisah-kisahnya sang penulis. Oke, berikutnya ketika mungkin teman-teman sudah mencapai di ruang inspirasi, sudah agak-agak mungkin saya pengen lihat-lihat yang lain, boleh. Karena kita punya ruang-ruang berikutnya, kita punya dua ruang lain. Yang pertama adalah ruang kolaborasi. Jadi apa itu ruang kolaborasi? Ruang kolaborasi mempertemukan antara kolaborator-kolaborator dan juga di situ Gramet bisa langsung membeli merchandise dari Gramedia. Jadi bisa tinggal pilih-pilih yang mana. Silahkan dimanjakan matanya dalam ruang kolaborasi. Nah, tapi ketika misalnya Gramet ini sudah pergi ke ruang inspirasi, sudah pergi juga ke ruang kolaborasi, ada juga kami namanya adalah ruang inovasi. Nah, di sini ruang inovasi, Gramet bisa dapat menonton film pendek, kemudian juga bisa melihat produk-produk dari Gramedia. Jadi pokoknya kalau udah nanti kita berbincang-bincang dengan juga mendapatkan insight dari penulis, bisa langsung beli merchandise. Sudah capek mungkin ya mau nonton, mau leha-leha dulu, monggo silahkan pilih dari berbagai ruang yang sudah kami sediakan sekarang ini. Oke, saat ini saya Audrey Chandra mungkin di ruang sekarang ya, di ruang inspirasi di tempat ini. Mungkin saya tidak sendirian karena sudah hadir secara virtual ini dengan salah satu kartunis yang sudah menghebohkan dunia cetak dan juga dunia maya, termasuk juga dengan media sosial, dengan konten-konten dengan karyanya yang begitu luar biasa. Langsung saja saya mau menyapa, ini dia dengan Bang Muhammad Misrat atau biasanya disapa dengan Bang Meja. Halo Bang Meja. Halo Mbak Tri ya, atau Mbak siapa nih? Dengan Audrey Bang Meja. Maklum ya ketika ini ya fokusnya kartun mulu, komik mulu ya, makanya jadi lupa ya nama-nama ya Bang ya. Ya mohon maaf ya, ini agak sinyalnya agak terganggu. Dimaafkan. Karena saya lagi posisi di Sulawesi Barat, itu masih 7 jam dari Makassar, masih dari kota besar Sulawesi Selatan. Lagi ngapain Bang di sana Bang? Rencana mau liburan, tapi ternyata kepincut di sini. Emang kayak gitu ya sekarang Bang ya, kita dimanapun harus tetap berkarya ya meskipun lagi liburan. Ketika dapat panggilan untuk berkarya dan membagikan inspirasi, kita tetap bisa jalan ya, terus ongoing gitu ya Bang ya. Ya, dan ternyata emang dari mana saja, inspirasi ada di mana saja di zaman digital ini begitu. Jadi anak-anak juga kebetulan masih sekolah online, jadi ya dunia sudah berubah banget lah. Dari mana aja kita bisa berkarya, bisa apa ya. Oke, Bang Mice, tadi Bang Mice sudah katakan di awal-awal di mana aja kita bisa berkarya. Karena Bang Mice itu nggak main-main, udah 20 tahun lebih. Kalau tadi sebelumnya saya tanya udah 20 tahun ya Bang, katanya enggak lah lebih 20 tahun plus, saya nggak tahu plusnya berapa gitu ya. Tapi kayaknya banyak ya. Nah Bang Mice itu tuh 20 tahun lebih itu diawali dengan menulis, kalau biasanya Gramet nih ya, baca koran Kompas, itu biasanya suka ada komik-komik, suka ada nyeleneh-nyelenehan gitu ya, kritik-kritikan yang kadang membuat kita juga ketawa, tapi karena dengan nada-nadanya yang sindiran tapi dengan nada halus, karena bentuknya komik jadinya kita juga jadi ketawa. Nah tapi awal mulanya itu inspirasinya dari mana sih Bang? Kok bisa ya tiba-tiba ada dapat ilham seperti itu? Gimana tuh Bang? Kali lahir di negeri yang sangat dinamis ini, yang sangat beragam ini, tingkah pola lakunya semua macam-macam, dan lucu-lucu, aneh-aneh, ajaib. Jadi nggak selama 23 tahun mungkin saya berkarya di komik atau kartun, alhamdulillah nggak pernah kehabisan bahan gitu.
Ya, makanya saya bersyukur lahir di Indonesia begitu. Tapi Bang, itu awal mulanya dapat inspirasi Iya. mau ngekritik gitu ya, mau mengkritik tapi dengan nadanya sindiran yang halus tapi ngena, tapi buat orang juga bisa ketawa, itu dapat inspirasinya tuh dari mana, Bang? Dari sehari-hari. Nah, saya dikenal sebagai kartunis kritis juga ya. Itu pasti di zaman sekarang. Nah, dalam mengkritik saya berangkatnya dari lucu, dari gelisah, bukan dari marah. Itu yang membedakan mungkin ya. Dan semua tema yang saya angkat itu nggak hoax, nggak caci maki, nggak fitnah, semua berdasarkan data dan fakta. Dan itu semua juga sudah menjadi berita di media-media konvensional, juga sudah beredar. Jadi intinya saya mengkritik itu bukan karena unsur benci, tidak suka, tapi untuk kritik kayak mencolek gitu, mencubit gitu. Kalau ada hal yang tidak benar, kan tugas kita sebagai kreator itu mengingatkan. Begitu. Siapapun, apalagi penguasa harus diingatkan terus. Begitu. Oke Bang, biasanya nih kalau kita menjadi masyarakat biasa lah ya, warga gitu ya, kan kadang suka kesel ya, ini kenapa sih begini, ini kenapa sih gitu Bang. Kita tuh kadang susah meluapkan, menahan emosi ya, biasanya kita langsung dardir gitu ya. Tapi kalau Bang Mice kok bisa gitu dengan oke, kita harus tahan, kemudian saya mau menuangkan kritikannya itu dalam bentuk kartun dan halus, itu gimana cara meredam emosinya? Ya itu saya bilang tadi, jangan apa ya, karena ini media kartun, dari garisnya aja sudah membentuk orang bisa jadi ketawa begitu. Jadi kan kartun itu emang garis lucu sebenarnya. Untungnya untuk saya mendalami bidang ini, jadi pas lah kalau mau bikin konten kritik atau masukan, baiknya memang lewat media kartun. Jadi saya bilang tadi, saya tidak berangkat dari marah. Saya melihat segala hal itu dari sudut pandang lucu aja. Dari ketawa dulu ya Bang ya? Tidak. Iya. Bang Mice, kan pasti 20 tahun itu perjalanan yang panjang banget. Itu oke lah kalau tadi faktanya kan kita bisa lihat dari berita ya, kita nonton, kita baca. Mungkin ide-idenya bisa dari situ. Tapi kalau misalnya ide dituangin dalam bentuk gambar, kemudian pilih-pilih tulisan mana nih yang saya akan tulis gitu. Tapi yang nggak terlalu panjang, tapi pendek cuman bisa ngena. Nah itu gimana cara ngelahirinnya, ide-ide terus itu bermunculan? Halo, agak putus tadi, sampai saya tangkap sedikit sih emang. Banyak pertanyaan memang, gimana mengolah cerita namanya itu dalam komik. Dan pertanyaan itu saya selalu tidak bisa jawab 100%. Karena ini saya kan di bidang bukan komik utuh, Mbak, sebenarnya. Ini komik strip. Jadi ada perbedaan komik utuh dan komik strip. Karena di bidang komik strip itu adalah potongan komik. Jadi kita dipaksa untuk bercerita hanya dengan 4 panel, tapi clear gitu, jelas. Selesai cerita, singkat, padat, dan ada gongnya di sana. Dan itu emang ada. Dan saya jujur, saya tidak ahli dalam membuat komik utuh yang dalam satu komik itu bisa ada 1000 panel dan ratusan halaman begitu. Oke, nah itu berarti kejawab ya Mbak. Kejawab meskipun kita kadang bingung ya, tapi mungkin memang ide-ide kadang-kadang ide juga langsung ada bermunculan gitu ya, langsung ditulis ya. Kadang kita kalau disuruh jelasin juga kadang bingung gimana, tapi tiba-tiba ide itu ada aja ya Bang ya, dan diterima ya. Nah itu saya bilang butuh kejelian dan kekepoan sih sebenarnya. Kan yang saya angkat yang saya angkat sebenarnya kejadian sehari-hari, dan emang
kita sebagai orang yang di dalam kadang tidak sadar mungkin kalau kita di dalam ya. Saya memposisikan diri saya sebagai di luar kejadian atau peristiwa. Jadi beda kalau kita melihat dari luar atau kita yang terlibat di dalam. Biasanya yang terlibat di dalam itu tidak merasa. Jadi saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang luar yang memperhatikan orang di dalam itu. Kebayang ya? Iya. Oke, Bang Mice, nama Bang Mice ini kan adalah Muhammad Misrat. Kemudian Mice ini kan diambil dari tokoh ya? Atau mungkin panggilan kecilnya Mice nih, Bang? Betul. Aku kan orang Bugis ya, keturunan orang Bugis, Bone, Sulawesi Selatan. Jadi nama asli saya tuh Misrat, M-I-S-R-A-D. Dan terus terang dulu saya agak kritisi Bapak mengasih nama itu, kurang nyaman secara bunyi. Akhirnya? Dan akhirnya diambil yang huruf depan yang Miss-nya itu. Jadi Miss tapi kurang, jadi Misye begitu. Akhirnya jadi dari nama, ya, jadi lama-lama jadi Mice. Tapi dulu ada juga yang manggil saya Mince. Kan Mince konotasinya kan agak jelek ya. Oke, untungnya bukan Tau Mince ya. Untungnya bukan Tau Mince zaman dulu ya Bang ya. Bang, kalau Mince, tapi kan kalau akhirnya orang jadi trademark nih ya. Oh Mince, oke dari kartun, oh ternyata penulisnya juga panggilannya namanya Mince. Nah, tapi kenapa pertanyaannya di setiap komik itu kan ada Mince-nya kan, ada abangnya ya. Artinya abang di situ lagi apa pesan yang ingin disampaikan? Selalu ada Mince di situ. Ya. Ada dua alasan ya. Alasan pertama ketika dipinang oleh Harian Kompas untuk mengisi kartun minggu, saya dan Beni kapan lagi kita bisa narsis di Kompas Minggu setiap minggu gitu, muka kita. Itu alasan pertama. Jadi agak narsis. Alasan kedua, ini kan kita kan kritik sosial ya, cerita-cerita kami ini. Nah biar tidak menyindir orang-orang lain, jadi kita lah berdua sebagai subjeknya atau tokohnya sekalian di situ. Itu alasannya sebenarnya Mbak, dua itu. Oh oke, memang tapi benar sih Bang, ketika misalnya dulu pada saat koran datang gitu ya ke rumah ya, yang saya cari mungkin bukan beritanya, tapi karyanya Bang Mice ya. Namanya mah anak-anak kan pasti pengen lihat ya yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan ya, karena kan dipikirnya pasti berita, oh pasti berat-berat gitu kan ya. Bang Mice, tapi kalau misalnya ada beda nggak sih? Aku kan kepoin juga nih, Instagramnya Bang Mice juga aktif sekali bersama dengan anak-anak, nyanyi, genjreng-genjreng gitar juga kan. Nah, apakah sekarang 20 tahun lebih menjadi kartunis kemudian beralih profesi menjadi vokalis? Enggak lah, itu hanya hobi aja Mbak. Untuk peregangan aja. Ternyata menggambar juga meras kepala juga. Jadi peregangan saya di musik. Oke. Jadi musik sebagai hobi, ya. Oke. Musik sebagai hobi, ada media sosial, sebagai kartunis juga, kartunis senior bisa katakanlah seperti itu. Kalau yang sekarang kan zamannya kolaborasi ya Bang ya, sama juga dengan Gramedia yang tanpa batas ini mengangkat soal kolaborasi tanpa batas. Apakah itu dilihat juga bahwa oh sekarang ini meskipun saya sudah jago gitu ya, saya sudah dikenal sebagai kartunis, sudah ada di mana-mana juga di Kompas, kemudian ada beberapa ini juga ya Bang, komik-komik seperti United Color of Indonesia, volume 1 dan 2, ada Home is Where Our Story Begins, volume 1 dan 2, mengindikasikan bahwa saya juga harus tetap eksis nih di media sosial di dunia maya. Kalau enggak, anak-anak muda sekarang juga nggak kenal siapa saya. Ya, betul. Intinya beradaptasi Mbak. Siapapun harus beradaptasi di zaman ini. Harus beradaptasi dalam perubahan, kalau enggak mati kita. Kenapa dinosaurus mati? Karena nggak beradaptasi katanya. Dan yang tetap bertahan ya binatang purba ya kecoa sampai sekarang. Karena kecoa paling jago beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Begitu. Jadi biarpun sudah tua begini ya saya nggak boleh
harus tetap berkolaborasi karena saya percaya 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala, apalagi ada 3 kepala atau 4 kepala. Cakep. Begitu. Oke. Nah, aku lihat juga di IG-nya Bang Mitza, meskipun iya tadi ya kolaborasinya sama anak, mungkin gejreng-gejreng gitu ya, tapi engagement-nya luar biasa loh. Likes-nya luar biasa, kemudian yang menonton luar biasa, kemudian komentarnya juga banyak yang mengkomentari. Apa sih kemudian yang dirasakan Bang Mitza ketika sekarang bermain di media sosial? Oh, ternyata saya bisa engage langsung sama penonton. Ternyata saya bisa komunikasi langsung dan bisa ngelihat langsung loh. Oh, ini misalnya karya saya, oh ini nih artinya kan kayak komentar, like dan view ini juga menjadi hasil ya, output dari apa yang kita keluarkan. Kalau dulu kan mungkin seberapa saya gambar mungkin seberapa banyak yang beli gitu kan, seberapa banyak beli, seberapa banyak juga yang mengenal saya. Betul. Mungkin apa yang dilihat dari Mbak Mitza ini? Di dalam era digital ini maksudnya Mbak ya? Iya. Beda dulu dan sekarang gitu. Ya, kalau dulu kan ada baiknya dulu, ada baiknya juga sekarang. Semua ada sisi plus minus lah. Kalau dulu plusnya itu karya kita bisa dibaca asal sampai di tangan pembaca itu kan mesti lewat redaksi dulu. Betul. Ya, ada redaksi, terus ada editor, ada pemret. Jadi karya kita benar-benar difilter dulu di sana. Apa yang nggak layak, kalau tidak layak tidak dimuat, kalau layak dimuat. Itu kan ada filter di sana dan ada lagi distribusi yang nganter loper-loper itu sampai ke tangan pembaca. Begitu ribetnya proses itu karya kita bisa sampai ke pembaca. Nah sekarang plusnya kita nggak melewati itu ya semuanya proses itu. Sekali klik saja kita sudah sampai ke pembaca. Nah bahayanya tidak ada filter yang menggawangi kreator sekarang, itu aja yang bahayanya. Tergantung jadi juga ada plus minus di sana. Tergantung juga dengan kreatornya. Kalau kreatornya memikirkan dari sisi tadi ya, editingnya, kemudian apa yang saya bisa ngomong, yaitu baik buat sampai ke audiens. Tapi kalau yang nggak memikirkan itu ya sebaliknya bahaya juga ya buat audiens. Makanya saya sarankan kreator sudah harus punya filter sendiri dalam dirinya begitu. Nah itu berat sekali memang. Oke, boleh sapa Bang Mitza? Jadi dalam lanjut Mbak. Oke, boleh sapa Bang Mitza ngomong-ngomong tentang ini nih Gramet yang ada di rumah, mungkin calon-calon kreator, calon-calon kartunis gitu ya. Tadi kan harus punya pemikiran bahwa harus filter sendiri. Boleh say hi dulu Bang, silakan. Halo semua teman-teman. Jadi buat teman kreator ya mungkin di digital ini kita sangat dimudahkan ya untuk mempublikasi karya kita biar sampai ke tangan pembaca. Tapi di satu sisi kita juga harus punya tanggung jawab moral pasti itu. Jadi sebelum kita mengupload sesuatu perlu ditimang-timang kembali. Nah ini jadi ini yang saya lakukan sekarang. Tiap ada konten yang saya buat, walaupun ini berdasarkan fakta dan data, tapi kalau ini saya tayangkan lebih banyak keburukannya atau kebaikannya, efeknya untuk pembaca, untuk semua orang. Nah kalau ini lebih buruk, lebih baik saya tidak upload ini, begitu. Jadi mesti ada yang nurani kita main juga lah, ada tanggung jawab moral lah dalam mempublikasi karya, begitu. Tapi Bang Mitza, satu sisi tantangannya bukan hanya itu aja yang aku lihat. Kadang kita juga suka ketakutan Bang ketika kita mau mengkritisi, dalam artian tapi kritiknya mungkin halus ya. Tapi kita takut aduh jangan-jangan nanti saya terkena kasus nih kayak gini-gini. Ada ketakutan itu nggak Bang? Yang saya takuti bukan penguasa, jujur. Siapa tuh? Tapi yang saya takuti ya komen-komen buzzer itu, mohon maaf ya. Ya perusuh itu. Kalau penguasa sama saya udah kebal dari zaman Soeharto juga saya sudah mengkritik sampai zaman Mega, Habibie, SBY apalagi. Dan semuanya aman. Dari waktu itu kan belum digital juga belum terlalu marak ya. Jadi semua nggak ada peluang orang untuk menjudge karya begitu.
Itu Mbak. Oke. Aman kok, pemerintah dikritik kok, aman kok, benar. Asal ada batasannya, itu aja. Oke, asal ada batasannya. Asal ada batasan. Dan tadi ya Bang ya, memikirkan juga ya, ini lebih banyak efeknya yang positifnya atau enggaknya Adat gitu ya Bang ya. Ya, adat. Ya. Tetap dipakai adat ketimuran lah. Adat ketimuran tetap dipakai. Oke. Pemerintah butuh dikritik kok, Mbak. Betul Mereka ya. butuh dikritik sebagai masukan. Iya. Sebagai rem juga ya Bang ya. Oke, Bang Mica kan sebentar lagi kan bukan hanya Gramedia nih yang ulang tahun ke-52, tapi ada juga komiknya Bang Mica, Home is Where Our Story Begins Volume 2, itu akan terbit 16 Februari di hari-hari, ya 2 hari setelah Valentine lah. Nah ini apa sih Bang ceritanya, bedanya dengan volume 1 dan 2 apa, dan kenapa kita harus membeli komiknya Bang Mica di volume 2? Iya, oke Bang Mica. Mohon maaf ya Grames ya, karena kita agak sedikit-sedikit terputus-putus, tapi coba aku ulangin lagi ya Bang Mica, masih bersama aku dari Sulawesi. Bang Mica. Oke, sambil menunggu Bang Mica. Halo. Nah, aman Bang. Mbak, agak putus tadi. Oke, aku ulangin lagi ya Bang Mica ya, pertanyaannya. Aman suara? Aman. Oke, aku ulangin lagi Bang Mica pertanyaannya ya. Aman Nggak? Aman Bang. Aku ulangin lagi ya Bang Mica pertanyaannya. Jadi gini, pertanyaannya kan Bang Mica ini kan di 16 Februari atau 2 hari setelah hari Valentine, hari kasih sayang, akan mengeluarkan koloni Rumah Mica Home is Where Our Story Begins Volume 2. Apa sih pembedanya dengan volume 2 dan volume 1, dan kenapa kita harus beli yang volume 2-nya nih Bang? Ya, karena ini saya cerita sedikit tentang Home is Where Our Story Begins. Ya. Ini buku komik saya yang khusus menceritakan tentang keluarga Mica atau rumah Mica lah. Ini slogannya sebenarnya rumah Mica. Jadi menceritakan keadaan keluarga saya sehari-hari, istri dan 2 putri saya, Hana dan Safa. Dan itu juga kenapa saya mau tampilkan ini karena keluarga Mica ini kan keluarga biasa memang ya, kebanyakan orang Indonesia. Jadi mewakili sebenarnya, untuk mewakili cerita keluarga orang Indonesia, keluarga kecil. Dan kenapa saya ambil home itu sebagai acuan, karena segala sesuatu memang berawal dari rumah. Saya bilang cerita itu berawal dari rumah. Kalau di rumah kita udah enjoy, udah harmonis, insya Allah kesananya enak kok. Jadi emang tujuan hidup ya sekarang saya lebih fokusnya ke keluarga sudah, begitu Mbak. Jadi kecintaan saya terhadap keluarga kecil ini saya angkat lewat komik ini. Jadi seri 1 Home Story ini, yang kedua sebenarnya sama aja tapi dengan cerita yang berbeda. Begitu banyaknya pengalaman yang kita alami berempat gitu, yang saya angkat ke komik. Oke, Mbak Mica, tapi pesan apa sih ketika misalnya yang nonton atau yang baca gitu ya, dengan Home is Where Our Story Begins Volume 2 ini, apa yang ingin disampaikan? Karena kan sekarang Mbak Mica ya, kalau melihat keluarga dengan segala tantangan pada saat pandemi, mohon maaf banyak yang mungkin bermasalah gitu ya. Tapi kerinduan apa yang ingin disampaikan Bang Mica lewat komik ini? Ya, halo. Iya, tujuannya, ya, betul. Misinya. Keinginannya apa, kerinduannya apa nih? Masih dengar lagi? Ya, lebih mencintai keluarga itu Mbak. Lebih mencintai keluarga. Iya, keluarga nomor 1, intinya itu. Oke, jadi message-nya atau pesannya adalah ingin menyampaikan bahwa balik lagi ya, apapun kesuksesan ataupun tantangan, ya yang tetap ada selalu bersama kita adalah keluarga ya. Iya, betul sekali. Oke, Bang Mica, ini ngomongin banyak yang terenyuh dengan komiknya Bang Mica. Ada nggak sih keinginan gitu ya? Mungkin ya kan udah 20 tahun lebih, pasti kan mungkin ada keinginan atau hasrat gitu ya.
pengen nggak sih mungkin dalam bentuk si Mice ini versi kartunnya akan realisasi mungkin jadi animasi terus kemudian difilmkan gitu ya, kayak dari misalnya Negeri Seberang kan ya, Malaysia, terus nyampe terus kemudian jadi viral gitu sih. Ini dan ini gitu ya. Kalau ini mungkin si Mice-nya mungkin jangan-jangan bisa udah apa ya, pengenan juga mungkin ada jadi bonekanya atau gimana, atau justru difilmkan, ada nggak tuh kepengenan? Ya. Ada keinginan itu Mbak, sudah beberapa production house juga sudah menawarkan itu. Tapi mungkin karena tersendat pandemi, terus ada juga yang sudah membuat contoh animasi. Tapi saya kurang sreg jujur. Kenapa tuh? Jadi ada beberapa pertimbangan ya Bang kali ya? Iya, ada banyak pertimbangan. Jadi pengen banget ini diangkat ke animasi, emang ini harus kerja total dan kerja serius. Karena saya takut malah bukan malah mengangkat, malah jadi menurunkan, itu perhitungan juga. Jadi saya agak rewel kalau jujur agak rewel kalau ini mau diangkat ke film begitu. Oke. Nah tapi sekarang kan mungkin nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah mungkin di film mungkin terlalu tadi kan ada pertimbangan ya Bang ya. Tapi kita sekarang kan lagi ada baru-baru di Bang, ada yang NFT. Udah sempat dengar belum Bang NFT? NFT ya, tapi masih absurd sih menurut saya ya. Nah, itu ada kepengenan nggak Bang? Kan karyanya Abang nih saya yakin banget pasti, belum tentu semua orang bisa gitu ya. Mungkin semua orang nulis bisa, semua orang mungkin gambar-gambar bisa. Tapi yang kayak karyanya seorang Mice, Bang Mice ini belum tentu loh Bang. Ada keinginan nggak? Ya udah dari situ aja, udah pasti originalitasnya sudah ketahuan siapa yang bikinnya pasti saya. Pundi-pundi cuan-cuannya juga ada, ya jadi saya nggak usah perlu repot, kan semuanya ide dari saya. Ada nggak tuh Bang? Ayo. Ada nggak Bang? Ini ada kepikiran? Kebetulan saya dan ada yang masuk ke mau merambah ke NFT, walaupun saya masih absurd, tapi gitu. Belajar itu ya, karena prinsip untuk tetap beradaptasi ya apapun ya kita harus ikut itulah. Mau coba-coba gimana sih? Mau coba NFT itu kayak gimana, peluangnya di mana? Ya nggak mesti. Ya kadang suka bingung juga sih. Bukan jadi patokan kok itu karya baik, karya bermutu atau enggak di dunia sekarang nggak bisa jadi patokan juga Mbak. Makanya saya bilang absurd. Tiba-tiba Ghazali yang cuma selfie tiap hari. Ya mungkin itu kerja kerasnya dia selama 3 tahun, dia foto dirinya dalam sehari bisa 5 kali, dia jual di NFT. Mungkin baru terasa sekarang efeknya begitu. Oke lah Bang. Ya makanya saya bilang absurd begitu Mbak. Jadi nggak ada patokan kualitas atau apalah gitu zaman sekarang begitu. Oke, NFT masih dipikir-pikirkan karena belum tentu patokan kualitas seseorang ditentukan dengan berapa besar yang kita dapetin cuannya gitu ya, atau seberapa viralnya kita ya. Karena kreativitas dan hasil karya itu lebih daripada itu ya. Yang penting kita sebagai penulis atau karya juga puas. Bang, promo dong. Ini tanggal 16 Februari nanti yang volume 2. Kira-kira saya bisa langsung beli di mana? Apakah semua langsung Gramedia saya bisa dapatkan atau bagaimana? Harganya berapa? Karena saya punya sedikit kisi-kisinya. Ini berbeda katanya dengan karya-karya Mice yang biasanya berisi kritik sosial, satir dan juga politik. Karena buku ini bisa dibaca oleh anak-anak atau lebih baik lagi bersama dengan anak dan istri di rumah. Monggo sok. Akhirnya keluar juga buku Rumah Mice, Home is Where Our Story Begin kedua ini, kolaborasi Mice Kartun dengan Koloni Publishing dari Gramedia juga. Akhirnya keluar juga 2 tahun tersendat karena pandemi. Ini bacaan dari anak utama ibu bapak pasangan emosi. Saya jadi promosi 54.000 bisa didapatkan di gramedia.com. Bisa juga di Shopee atau Tokopedia. Oke. Dan
dan akan terbit resmi di toko buku Gramedia itu katanya tanggal 16 Februari ya Mbak. Oh oke, jadi Ya, jadi ini bisa yang bagi pre-order atau yang mau mesan bisa langsung dari sekarang ya, karena nanti 16 Februari bisa langsung dapatkan, bisa langsung tadi ya dapatkan di gramedia.com atau marketplace Gramedia ya. misalnya seperti di Shopee dan juga Tokopedia. Ini saya nggak mau yang nggak sabar 1 bulan kurang lebih bentar lagi ya Bang ya pokoknya Ya. ya. Tungguin aja ya bentar lagi karyanya yang selama 2 tahun Ya. itu ya Bang. Ini selama tadi 52 tahun Gramedia sudah bersama kita dan juga Gramedia banyak melahirkan tokoh-tokoh juga, kemudian ada juga 52 tahun, 20 tahun lebihnya Bang Mitza ada di situ. Arti kebersamaan, kolaborasi dan Gramedia yang Abang rasakan, silakan. Alhamdulillah berarti seumuran ya Gramedia sama saya. Ya, beda 30 tahunan lah ya. Dan saya setengah umur saya berada di Gramedia, alhamdulillah. Dan saya boleh cerita sedikit pengalaman saya dengan Gramedia, Bu, Mbak. Boleh Bang, sama terakhir ucapin greeting sekalian Bang, ucapin selamat ulang tahun sekalian. Ya, sok silakan. Iya. Dari SMP SMA itu bacaan saya pertama adalah majalah Hai, terus terang. Dari SD saya sudah baca Bobo. Saya baca Bobo SD, SMP, SMA saya baca Hai. Jadi semua produk Gramedia dan saya benar hidup zaman Gramedia saya hidup. Dan saya mulai ngirim-ngirim gambar itu ke Kompas mungkin ketika tahun 1988. Karya saya pertama saya kirim di Kompas. Saya kirim 15 karya, 1 yang dimuat, 14 dipulangin. Begitu selektifnya Kompas Minggu dan menjadi tantangan buat saya. Dan ketika saya sempat magang di majalah Hai juga, ketemu Mas Weda segala di sana, ketemu Hilman Lupus, orang-orang yang besar dari Gramedia juga, beliau-beliau. Dan ketika dimuat gambarku di Kompas Minggu itu seperti saya kayak udah sukses besar gitu Mbak di zaman kuliah awal pertama begitu. Dan akhirnya 2003 alhamdulillah saya dipinang oleh Harian Kompas untuk mengisi rutin komik strip di halaman Kompas Minggu. Begitu dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Terima kasih Kompas, terima kasih Gramedia. Ada harapan yang ingin disampaikan untuk 52 tahunnya Gramedia, Bang? Ya, terus melahirkan penulis-penulis yang pasti itu, dan semoga media cetak tidak luluh lantak, semoga tetap ada karena saya sangat mencintai wujud kertas. Itu aja pesan saya, ucapan saya. Nah, terus berkembang Kompas Gramedia. Terima kasih Bang Mitza dari Sulawesi, Muhammad Misrat sudah berbagi inspirasinya, berkolaborasi bersama 20 tahun lebih dengan Gramedia. Semoga kolaborasi ini bisa terus tercapai dan menghasilkan kartunis baru ya Bang ya, yang muda-muda yang junior-junior. Amin. Mungkin Bang Mitza juga mengucapkan terima kasih buat seluruh Gramedia, pemirsa atau penyaksi yang menyaksikan Bang Mes ini lewat karya-karyanya yang sudah puluhan tahun. Silakan mau mengucapkan apa buat Gramedia nih? Terima kasih buat semua pembaca yang sudah terhibur oleh karya-karya saya, karya Benny Mitza. Buat semua kru-kru yang terlibat di sini, terima kasih banyak pelaksananya acara ini. Yang pasti buat Gramedia selamat ulang tahun. Itu aja. Salam, makasih banyak. Baik, selamat ulang tahun sekali lagi buat Gramedia yang ke-52 tahun. Pokoknya selalu menghasilkan kolaborasi yang tanpa batas dan mengkoneksikan semuanya supaya banyak lagi lahir inspirasi-inspirasi terbaru. Dan pokoknya untuk Gramedia yang mau menyaksikan ataupun mau membeli langsung buku-bukunya atau komik-komiknya dari Bang Mitza atau mungkin penulis-penulis lain atau buku-buku yang lain, bisa langsung aja klik di gramedia.com atau pesan
atar.com. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Dadah.